Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami peramatakan saya Raffi Adrian NIM 10, kemudian Ahmad Saiful Mujib NIM 16, dan yang terakhir ada Lydia Rizky Safitri NIM 02 akan menjelaskan mengenai tugas geografi pembangunan mengenai menumbuhkan budaya maritim bagi generasi muda. Sebelumnya kami dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu mengenai sejarah kejayaan bangsa Indonesia di bidang maritim pada masa kerajaan dulu. Sejak abad ke-9 Masehi, bangsa Indonesia telah berlayar jauh dengan kapal berjadik. Mereka ke utara mengarungi lautan, ke barat memotong lautan Hindia hingga Madagaskar, ke timur hingga Pulau Paskah. Dengan kian ramainya arus pengangkutan komoditas perdagangan melalui laut, mendorong munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak maritim dan memiliki armada laut yang besar. Pada masa lalu, di era kerajaan Sriwijaya, Majapahit hingga Demak, Indonesia adalah negara yang besar, disegani di kawasan Asia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Berbagai negara mulai dari Tumasik, Pasai hingga Campak tunduk oleh kegagalan armada kapal Sriwijaya dari Jepang. Sebutannya Meriam Api atau Majapahit. Sebagai kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara, Sriwijaya pada tahun 683 sampai 1030 Masehi mendasarkan politik kerajaan pada penguasaan alur pelayaran dari jalur perdagangan serta menguasai wilayah strategis yang digunakan sebagai pangkalan kekuatan lautnya. Angkatan kerajaan Sriwijaya umumnya telah ditempatkan di berbagai pangkalan strategis dan mendapat tugas mengawasi, melindungi kapal-kapal dagang yang berlabuh, memungut bea cukai, serta mencegah terjadinya pelanggaran laut di wilayah kedaulatan dan kekuasaannya. Petualang Tiongkok Itsing mencatat Silivosih atau Sriwijaya adalah kerajaan besar yang mempunyai benteng di kota raja. Armada lautnya amat kuat. Guna memperkuat armada dalam mengamankan lalu lintas perdagangan melalui laut, Sriwijaya memanfaatkan sumber daya manusia yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara atau disebut kekuatan pengganda. Sriwijaya hanya negara maritim, tidak sekaligus sebagai agraris, maka ia tak bertahan lama. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa kota pelabuhan harus ditopang oleh hasil pertanian yang menjadi komoditas unggulan dari wilayah pedalaman. Ketangguhan agraria dan maritim adalah pilar-pilar utama untuk kejayaan Nusantara. Ketangguhan agraris dan maritim pertama kali ditunjukkan oleh Singosari di bawah pemerintahan Kertanegara pada abad ke-13. Dengan kekuatan armada laut yang tidak ada tandingannya, pada tahun 1275 Kertanegara mengirimkan ekspedisi bahari ke kerajaan Melayu dan Campak untuk menjalin persahabatan agar bersama-sama dapat menghemat gerak maju kerajaan Mongol ke Asia Tenggara. Tahun 1284 ia menaklukkan Bali dalam ekspedisi laut ke timur. Puncak kejayaan maritim Nusantara terjadi pada masa kerajaan Majapahit pada tahun 1293 hingga 1478 di bawah Raden Wijaya, Hayam Wuruk, dan Patih Gajah Mada. Kemudian Majapahit berhasil menguasai dan mempersatukan Nusantara. Pengaruhnya bahkan sampai ke negara-negara asing seperti Siam, Ayutthaya, Lahore, Campak yang sekarang itu Kamboja, Annam, India, Filipina, yang terakhir itu Cina. Kejatuhan Majapahit diikuti munculnya Kerajaan Demak. Kebesaran Kerajaan Demak jarang diberitakan, tetapi bukti kekuatan maritim Kerajaan Demak mampu mengirim armada laut yang dipimpin Pati Unus yang bergelar Pangeran Sabrang Lor, membawa 100 buah kapal dengan 10.000 prajurit
menyerang Portugis di Malaka. Kilasan sejarah itu memberi gambaran kepada kita beberapa kerajaan di Nusantara mampu menyatukan wilayah luas dan disegani bangsa lain karena kehebatan armada niaga, kehandalan manajemen transportasi laut, dan armada militer yang mumpuni. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas bahwasanya Sriwijaya dan Majapahit pernah menjadi center of excellence di bidang maritim, kebudayaan, dan agama di seluruh wilayah Asia Tenggara. Kejayaan para pendahulu negeri ini dikarenakan kemampuan mereka membaca potensi yang mereka miliki, ketajaman visi dan kesadaran terhadap posisi strategis Nusantara telah membawa negara ini disegani oleh negara-negara lain. Potensi laut Indonesia. Yang pertama adalah pengolahan perikanan, yang kedua pengolahan pertambangan dan energi, yang ketiga pengolahan perhubungan laut, yang keempat pengelolaan pariwisata, yang kelima potensi sumber daya alam kelautan Indonesia, yang keenam ada pengelolaan sumber daya laut Indonesia, dan yang terakhir adalah pengelolaan sarana transportasi. Permasalahan dalam pengelolaan lautan. Permasalahan seperti polusi laut dan pesisir, perubahan iklim, dan kerusakan habitat terus terjadi. Meningkatnya permintaan akan sumber daya, kemajuan teknologi, penangkapan ikan secara berlebihan, serta tata kelola dan penegakan hukum yang belum memadai juga berkontribusi terhadap kemerosotan kualitas laut Indonesia. Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur juga berlanjut, mengakibatkan eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Terumbu karang terancam oleh penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab dan tidak diatur. Rusaknya terumbu karang pun diperparah oleh perubahan iklim global yang menyebabkan pengasaman dan pemanasan lautan. Kemudian, kapasitas kelembagaan pengawasan perikanan masih terbatas, baik dari sisi sarana, SDM, maupun dana operasionalnya. Hal ini menjadi salah satu kendala untuk melakukan tugas dan fungsinya, memerlukan kapasitas kelembagaan pengawasan perikanan yang kuat. Kemudian, ditambah lagi dengan belum optimalnya koordinasi antara instansi terkait dengan pengendalian sumber daya ikan, yang menyebabkan banyaknya celah untuk menjadi pelanggaran di laut, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Pembangunan geomaritim bangsa Indonesia dalam rangka menjadi poros maritim dunia. Upaya yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo ada 5 pilar. 5 pilar tersebut yaitu yang pertama, pilar pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Pilar yang kedua, berkomitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Pilar yang ketiga yaitu komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan perkapalan, serta pariwisata maritim. Pilar yang keempat yaitu diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perampokan, dan pencemaran laut. Pilar kelima yaitu membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan agar menjaga keutuhan dan kekayaan maritim Indonesia, serta itu harus menjadi suatu tanggung jawab dalam menjaga keselamatan, pelayaran, dan keamanan maritim. Mari teman-teman melestarikan laut agar generasi yang akan datang dapat menikmati keindahan dan kekayaan laut dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menjaga ekosistem biota laut dengan pemancingan yang ramah, tidak menggunakan bahan peledak. Yang ketiga, tidak merusak terumbu karang pada saat kita sedang berwisata di laut, yang dengan menyelam melihat ekosistem di laut, kita tidak boleh merusaknya ya teman-teman. Yang keempat, pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku yang merusak hewan laut ataupun mencuri. Serta yang kelima, kita juga bisa dapat berkontribusi menanam hutan bakau, menanam tanaman di hutan bakau.